sekarang itu udah di sana, kita lagi nunggu yang lainnya. Jadi ikutin kita terus. Dadah. Halo teman-teman, dalam rangka memenuhi penugasan proyek kebangsaan PDB A5, kami dari kelompok 3 melakukan kegiatan perbandingan museum di Museum W.R. Supratman dan Museum Dr. Sutomo. Museum Dr. Sutomo terletak di Jalan Bubutan nomor 85, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Sedangkan Museum W.R. Supratman berada di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kedua museum ini sama-sama menyajikan kisah hidup para tokoh nasional lengkap beserta perjuangannya hingga akhir hayat. W.R. Supratman sebagai pencetus lagu Indonesia Raya, seorang musisi yang menorehkan sikap bela negara melalui karya-karyanya, dan Dr. Sutomo sebagai tokoh pergerakan nasional yang berhasil mendirikan organisasi Budi Utomo berkat nasionalismenya. Dalam Museum Dr. Sutomo, kita bisa melihat banyak saksi-saksi sejarah baik dari peninggalan beliau maupun kisah-kisah hayatnya. Di lantai 2 Museum Dr. Sutomo, kita bisa melihat foto-foto perjuangan beliau ketika masih hidup. Ini adalah foto-foto di mana beliau ketika pada tugasnya dengan lengkap dengan alat-alat yang menunjang beliau dalam membantu masyarakat Indonesia pada saat itu, seperti alat bedah, alat kesehatan, dan masih banyak lagi. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Jihan Faradila Haryanto, saya dari Universitas Airlangga PDB kelas A5. Pada kesempatan ini, kalau boleh saya tahu Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Rani, saya sebagai salah satu staf di Museum Dr. Sutomo ini. Baik ya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengadakan wawancara dengan Ibu seputar dengan Museum Dr. Sutomo dan pribadi beliau. Kalau boleh tahu Ibu bisa diceritakan secara singkat bagaimana sejarah Dr. Sutomo dan jasa-jasanya terhadap Indonesia. Baik, jadi Dr. Sutomo ini adalah seorang bapak pergerakan nasional. Jadi beliau ini yang mendirikan organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Jadi peran beliau ini begitu besar karena apa? Karena beliau ini yang mempelopori berdirinya organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Jadi beliau ini berjuang untuk mengangkat derajatnya masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi beliau ini bergerak di bidang kesehatan terutama, padahal sebenarnya beliau ini bergerak di semua bidang jurnalistik juga, dan yang masih ada sampai sekarang itu adalah majalah penyebar semangat. Ini majalah penyebar semangat yang sampai sekarang masih terbit. Jadi uniknya majalah penyebar semangat ini masih menggunakan bahasa Jawa dari dulu sampai sekarang. Majalah ini diterbitkan hanya di daerah yang berbahasa Jawa saja atau di seluruh Indonesia? Jadi ini dulu di era kejayaannya ini juga pernah didistribusikan di Belanda juga, di Suriname. Jadi ini produksinya ada di Surabaya juga. Kebetulan tempatnya itu ada di sebelah gedungnya sebelah yang cat warna hijau itu. Dan ini distribusinya bisa ke Jawa Tengah juga karena di sana kan bahasa Jawanya lebih kental. Kalau sejarah dari diresmikannya bangunan ini, apakah bangunan ini menjadi bangunan tempat tinggalnya Dr. Sutomo sebelum itu? Jadi kalau di eranya Dr. Sutomo, museum ini digunakan sebagai rumah pergerakannya beliau. Nah, latar belakangnya diresmikan museum ini karena pada saat itu Bu Risma, wali kota dulu, berziarah ke makamnya Dr. Sutomo. Tapi di depan, di pendopo itu, dulu kan masih digunakan sebagai gedung serbaguna. Jadi waktu beliau berziarah, di depan itu ada acara resepsi pernikahan. Nah, jadi kan kesannya seperti kurang etis. Jadi diresmikannya pada tahun berapa? Pada tanggal 29 November tahun 2017. Dalam sehari ini bisa berapa pengunjung yang datang ke sini? Jadi kalau untuk pengunjung sendiri itu kalau untuk hari-hari biasa itu kebanyakan dari anak-anak sekolah. Contohnya seperti ini tadi.
Jadi kurang lebih kalau untuk dibikin rata-rata setiap minggunya itu kurang lebih ada 20 sampai 30 orang. Mau berkunjung ke sini dalam jumlah banyak gitu Bu, apakah kita harus melakukan reservasi? Jadi kalau untuk rombongan di atas 25 orang itu harus mengirimkan surat kunjungan ke kantor UPTD kami yang ada di Tugu Pahlawan. Tapi kalau rombongan di bawah 25 ke bawah itu bisa langsung daftar pakai e-tiket. Tapi kalau untuk pengelolaan museum sendiri ini dibawahi dari Pemkot kan? Iya, di bawah pengelolaan dari Pemkot. Tadi kita sempat wawancara dan dikatakan kalau hari Senin kita dari Museum Dr. Sutomo ini tutup Bu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Jadi bukan hanya Museum Dr. Sutomo aja yang tutup. Jadi yang ada di e-tiket itu, semua museum yang ada di Surabaya yang ada di e-tiket itu tutup semua. Karena kita mengikuti yang sebelumnya juga. Jadi sudah dari dulu museum itu setiap hari Senin itu tutup. Karena mungkin hari Senin kan puncaknya orang beraktivitas. Jadi kita kalau weekend itu lebih dibuka karena kita memberi tempat juga untuk wisatawan yang dari luar kota juga. Cara tentang wisatawan Bu, kira-kira range umurnya dari umur berapa ya Bu? Semua kalangan. Jadi mulai TK sampai orang yang sudah sepuh pun berkunjung ke sini. Mungkin itu saja Ibu yang perlu kami ketahui. Terima kasih Sama-sama. atas penjelasan dan informasinya. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Siap. Dan jangan lupa jangan bosan-bosan untuk main ke museum ya, teman-teman. Perspektif bela negara dalam perspektif agama? Menurut saya, membela negara dalam perspektif agama itu ya hubul waton minal iman. Jadi mencintai, membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia itu termasuk bagian dari iman. Itu pun yang dikatakan ulama-ulama di Indonesia ya itu bahwa hubul waton minal iman. Mencintai NKRI itu adalah sebagian dari iman. Halo Kak, dengan siapa? Saya Bayi Fitria. Oh iya, jadi di sini saya mau minta waktunya sebentar buat wawancara tentang bela negara. Jadi menurut Kakak bela negara itu seperti apa, terutama sebagai mahasiswa? Bela negara menurut saya adalah sikap yang didasari dengan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kemudian contoh implementasi sikap bela negara itu seperti apa? Karena bela negara ini identik dengan sikap patriotisme yang nggak mulu hanya tentang kita berperang di medan perang, tapi juga bisa diwujudkan dengan kita giat dalam belajar, kemudian aktif dalam kegiatan masyarakat dan sebagainya. Oh gitu. Jadi apakah Kakak sebagai mahasiswa Universitas Airlangga telah menerapkan implementasi bela negara itu dengan baik di kehidupan sehari-hari? Kalau saya merasa cukup baik dalam menerapkan bela negara di lingkup mahasiswa maksud saya, dalam tingkat kehadiran, kemudian mengerjakan tugas, ujian dan lain-lain. Jadi terima kasih Kak atas waktunya. Sekian video dari proyek kebangsaan kita. Terima kasih. Dadah. Dadah, see you.